pada suatu hari itu saya juga sempat ya eh, mencoba yang namanya diajak teman dengan hal-hal seperti di luar nalar ini. Saya itu waktu itu sempat yang namanya menguji menguji dengan ibaratnya, ya mungkin orang berkata itu eh, bersila lah, yang meminta sesuatu dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Kang Ihsan, seorang buruh lepas asa Jawa Barat, pergi ke suatu tempat, diajak oleh temannya untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bisa menarik mustika mistis dalam alam goib. Nyaris ia sengaja mencelakai dirinya. Ia sengaja ingin mengetes sejauh mana Kang Ihsan bisa mendapatkan mustika itu. Kejadian kelam ini tak bisa dilupakan Kang Ihsan hingga saat ini. Pada suatu hari itu saya berada di sebuah jembatan yang bisa disebut itu jembatan itu tidak jauh dari lapangan golf ya. Itu ada di sekitaran daerah Depok dah, perbatasan Depok dan Jakarta Selatan. Itu yang saya alami itu dengan berempat dengan teman saya. Itu saya menguji itu di jam 12 ke atas, di atas jembatan itu, dan saya tuh bersila di situ. Gitu kan, dengan wiritan yang saya bisa, wiritan-wiritan yang saya mampu, ternyata itu di luar nalar. Ada sosok ibaratnya yang bisa saya katakan ini ular besar yang bermahkota. Ular besar yang bermahkota itu ada di belakang saya. Pada saat malam itu juga. Iya. Yang merasakan nih Anda sendiri atau yang teman-teman lain? Semua itu merasakan, tetapi hanya saya yang diincar. Hanya saya yang ingin, ya bahasa kasarnya mangsa lah. Kalau dibilang hati itu tidak ingin, tapi saya ingin mencoba sebatas mana kemampuan saya dan sampai mana. Ternyata saya sudah mengetahui sebatas apa kemampuan saya cukup. Saya balik lagi kepada kehidupan saya ngalamin 2023 ini kok. Tahun lalu. Masih baru kan? Masih baru. Itu saya tidak secara tidak sengaja ya, ibaratnya ya hanya bisikan-bisikan yang saya dengar, dan saya pun hanya sebenarnya sebatas manusia biasa yang tidak punya apa-apa. Cuman saya cuma meminta kepada Yang Maha Kuasa pertolongan itu utama saya, dan saya tuh entah kenapa salah satu ada rekan ataupun yang dibilang sesepuh lah Di kampung tersebut. Dan saya pun baru pindah ya. Ibarat saya baru pindah itu sekitar 2 bulan 3 bulanan lah. Saya sudah ngobrol, berbincang-bincang dengan warga sekitar itu. Cuman ada satu warga yang saya lihat itu yang tidak lazim penyakitnya. Dia selalu yang ibaratnya dalam kondisi dia bekerja dia selalu sakit, tapi kalau dia di rumah itu tidak ada merasakan apa-apa. Ketika di pekerjaan aja.
mungkin bagi saya itu hal yang ibaratnya di luar nalar medis, mungkin medisnya ada, non medisnya pun ada. Itu makanya dibilang saya untuk berbicara dengan warga sekitar ataupun tetangga itu saya selalu mengucap, coba cek dulu ke medisnya, apa diagnosa medis ataupun diagnosa dokter. Dia sempat bicara dengan saya itu, udah sempat ke dokter di ronsen itu tidak ada apa-apa, normal, Sempat ke rumah sakit sebelumnya, tapi nggak ada gejala apa-apa, nggak ada gejala apa-apa. itu normal. Tapi ya dengan niat saya, hati saya ikhlas menolong seseorang, saya mencobalah. Saya sempat berkata, nanti suatu saat nanti ada waktunya saya pegang. Nah, di saat beberapa bulan ke depan saya mendapati bisikan, itu tahu siapa, entah itu leluhur saya. Akhirnya saya mencoba untuk ikhtiar, saya meminta kepada Yang Maha Kuasa, kalau emang jalurnya untuk saya untuk menyembuhkan, saya siap apapun resikonya. Karena banyak orang berkata hal itu tidak sembarang orang yang mampu. Datanglah di hari yang tepat. Saya hanya meminta ibaratnya minyak dengan daun kelor, Untuk hanya untuk sebatas mengurut saja sih. Itu hanya urutan biasa. iya. Karena yang dia rasakan itu kaki sebelah kiri ya, ibaratnya, yang tidak pernah sembuh gitu kan. Saya cuma membaca ya apa yang saya bisa, apa yang saya mampu, apa yang saya ingat di otak, cuman tidak lepas dari Yang Maha Kuasa. Ya itu ya, bacaan itu yang saya baca, dengan saya baca bismillah 3 kali saya mengurut, cuman saya merasakan kok ada keganjalan di sisi lain. Itu seperti yang disebut ular lah yang melilit gitu. Akhirnya singkat cerita ya, saya urut tanpa sengaja, beberapa kali saya urutkan nggak sengaja saya tarik. Di bagian yang sakit itu. Iya, di bagian kalau dibilang pinggang ya, apa itu pinggang, di bagian pinggang itu saya tarik. Saya merasa kayak seperti genggam apa gitu di tangan saya gitu kan, genggaman yang ibarat saya cengkram, dan saya mengucap, pulanglah kau kepada yang punya, pulanglah kau. Saya membaca 3 kali, saya baca bismillah 3 kali, saya buang. Dari situ singkat cerita 3 hari setelahnya dia merasakan enak, normal, bisa berjalan, bisa jalan, cuman merasakan kayak ibaratnya orang sakit seperti apa ya, yang ditusuk kayak nggak karuan gitu. Dari situ sudah saya pegang, saya ini ya, karena saya mengucap insya Allah, saya tidak memastikan 100% ini sembuh. Iya. Karena saya ini pun mencoba, karena saya hanya manusia biasa yang tidak punya kemampuan apa-apa, tapi saya percaya dengan kuasa Allah yang sudah memberikan saya jalan untuk menolong. Apapun dibuat, saya tolong sebisa saya, semampu saya. 3 hari dia misalnya itu, 3 hari dia enak jalan. Semenjak saya urut dia bilang cuman saya berkata dengan dia, coba bawa ke tukang urut. Mungkin saya nggak tahu ya,
4 tahun yang lalu pernah ada kejadian jatuh nggak? Saya sempat bertanya kepada beliau seperti itu. Beliau bilang, iya saya jatuh di sawah, hanya kaki kiri saya yang masuk. Nah kemungkinan ya saya bilang itu hanya pasleo ataupun ada urat saraf yang terjepit. Iya. Akhirnya saya mencoba suruh dia ke tukang urut saraf. Ternyata untuk memastikan bahwa kakinya ini benar-benar pasleo. Saya tidak mengatakan tanda kutip ya Hal negatif lah. hal-hal negatif ataupun di luar nalar itu, tapi firasatnya saya dengan lantangnya mulut saya berkata sebagian ini dikirim dan pengirimnya itu tidak jauh dari wilayah itulah. Kira-kira gini mas, apa sih yang membedakan nih sakit karena memang waktunya sudah umur sakit kah sama sakit yang kiriman orang? Itu bisa dilihat dari mana? Sebenarnya bisa dilihat itu Atau enggak dari hawanya kah? dari hawa pun kita sudah bisa merasakan getaran-getaran seperti itu, kita udah bisa merasakan itu yang awam ya. Iya. Ya sebenarnya kalau dibilang itu ya mungkin ada ya di atas saya tuh yang lebih memahami ya. Kalau saya untuk bercerita tentang hal seperti itu, saya belum tentu ibaratnya memahami sepenuhnya. Dan ada satu cerita lagi, satu hal yang saya alami, itu di tahun kalau tidak salah 2000 pas COVID itu 2019-2020, di saat saya kena musibah besar itu. Jadi posisi saya ya mungkin sebagian orang tahu lah gimana bahayanya megang grinder. Ini singkat cerita ya, di ruang operasi itu saya menunggu di luar sebelum operasi. Setelah saya dipanggil operasi, saya masuklah ke ruang operasi itu dengan berpakaian operasi, dengan pakaian dari ya sebagai pasien seperti apa. Dokter yang menangani saya ini non muslim, tapi dokter ini berkata kepada saya, kalau masuk jangan bawa pengawal. Beliau bilang begitu. Ya, saya bertanya dong, saya nggak bawa apa-apa dong, pengawal siapa? Sedangkan posisi sendiri ya. Saya sendiri, sedang istri saya di luar. Sampai saya berkata, saya nggak bawa apa-apa loh, saya hanya sendiri, nggak usah pura-pura. Ini yang awal 7 orang, kontak saya kaget dong. Sedangkan kita nggak masih siapa. Dokter tahu sendiri saya sendiri masuk, dokter langsung menegur saya bahwa saya jangan bawa pengawal. Saya nggak bawa apa-apa deh, saya manusia biasa loh. Dokter percaya hal seperti itu? Percaya, karena kamu dikawal dengan 7 orang. Sampai saya ibaratnya saya masih bertanya-tanya di ruang operasi itu, sampai yang namanya kalau dibilang asisten dokter ya, itu dipanggil sama dokter itu, karena asisten ini paham akan hal-hal seperti itu juga, karena dia orang muslim. Sampai dia bertanya kepada saya, iya mas, mengawali 7 loh, 7 orang, dan itu berpakaian seperti kerajaan. Yang awal saya sontak sampai ya udahlah, kalau emang nggak ganggu nggak apa-apa. Sampai beberapa kali biusan sempat saya bilang stop,
udah dok, nggak merasa sakit. Cuman ada beberapa bagian diambil, ditarik dari tangan saya itu, berasa sakit seperti apa yang kalau bisa dibilang gimana sih rasanya orang sakit dengan keadaan sadar, Padahal udah dibius. padahal udah dibius. Dan itu dengan santainya saya gitu, maksudnya ya udah lanjut ya, sakit paling saya tahan.